Ya pemirsa, masih di Cafe Sehat dan seperti yang tadi di awal sudah dilihat bahwa ada adik saya yang kebetulan juga tamu di cafe ini karena mempunyai permasalahan yang pastinya berat ya Nuri ya, apalagi ayahanda tercinta sedang menderita penyakit kanker kelenjar getah bening. Mungkin Nuri di sini bisa berbagi dulu, bisa cerita dulu apa sih, maksudnya sejak kapan sih ayah Nuri mengidap penyakit kanker kelenjar getah bening? Sejak kapannya sebenarnya agak kurang pas karena memang di awal tidak mengira kalau itu kanker kelenjar getah bening. Ini mungkin kurang lebih 2 tahunan lah, gitu. Jadi pertamanya itu ketahuannya cuma kayak ada benjolan di sini, gitu. Saat itu adik aku yang paling kecil sakit gondongan. Dipikir menular ke ayah gitu. Ayah juga ada nih gitu. Akhirnya biasa kalau penyakit gondongan kan ada yang dikasih kayak apa? Krim yang biru itu, yang bulau ya, itu, terus ada yang katanya pakai nasi kasih ke anjing apalah gitu. Tapi kok udah berapa lama, seminggu 2 minggu gitu nggak sembuh-sembuh gitu. Lama-lama kok ayah jadi nggak bisa mangap gitu. Mangap tuh cuman jadi masuk 1 jari, gini aja bisa buka. Jadi kok makan jadi susah gini kenapa? Akhirnya coba ke dokter bedah mulut, dicek kok ini kayak ada kayak iritasi gitu, kayak radang. Sama dokter bedah mulut dicoba gini, keluarlah macam kayak nanah gitu. Tidak sempat dicek itu cairannya itu apa. Saya takut apa-apa, coba ke dokter bedah internis. Akhirnya periksakan ke situ dan dokternya bicara, ini sudah semacam tumor. Harus dilakukan biopsi untuk mengetahui apakah ganas atau tidak. Gitu. Nah pada saat Nuri diberitahu dan keluarga diberitahu bahwa ini positif gitu ya, kanker kelenjar getah bening, apa sih yang Nuri rasakan pada saat itu? Panik, yang pasti panik saat sabar ya. Maaf. Saat tahu ayah sakit ya pasti di pikiran kan yang tahu cancer ini nggak ada obatnya katanya. Jadi kita semua panik untuk bisa menyembuhkan ayah gimana. Karena memang ya ketakutan namanya manusia. Aku pikir manusiawi, takut kehilangan seseorang yang kita sayangin. Kita bisa lebih ikhlas menerima ini tapi tetap berusaha, tetap berikhtiar untuk mencari jalan supaya ya kita namanya manusia hanya bisa berusaha dan berdoa kan. Betul sekali, sabar ya. Dan yang pastinya kan Nuri nggak boleh sedih. Karena kalau aku punya prinsip ketika orang yang sakit sudah menderita, kita yang sehatnya nggak boleh cengeng. Karena kita adalah support buat yang sakit itu. Dan saat ini kan Nuri sudah ada di Cafe Sehat ini. Dan sudah ada ahlinya di sini yang mungkin Nuri juga mau berbagi. Atau Nuri ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganjal. Yang bikin Nuri bingung mau nanya sama siapa. Di sini ada Dokter Niko, juga ada Pak Hasan. Mungkin Nuri mau nanya, silahkan. Iya, sebenarnya itu kanker kelenjar getah bening itu bisa diobati dengan benar nggak sih? Cara pengobatannya banyak ya, dari mulai operasi, kemoterapi, terapi antibodi monoklonal ya, sampai ke cangkok sumsum tulang gitu. Ada 3 hal yang harus dilihat. Pertama, kita harus lihat jenis kankernya, jenis sel kankernya ya. Lalu yang kedua adalah stadiumnya, seberapa besar derajat keganasannya. Nah, yang ketiga adalah ukuran dari kanker kelenjar getah bening itu sendiri gitu. Oke gitu ya, kebetulan kan ayah Nuri juga kemoterapi secara medis juga sudah gitu. Kemoterapi ini sudah 12 kali kalau nggak salah. Terus juga sudah radiasi yang sinar laser itu, tembak itu sudah 41 kali, itu setiap dalam 1 bulan. Itu full setiap hari pasti melakukan itu sampai gosong banget. Tapi respon dari tubuh ayahnya kurang karena asupan makanan yang masuk keluar lagi, masuk muntah lagi gitu loh dokter. Jadi bingung gitu gimana tuh dok? Sebenarnya pengobatan itu pada intinya bisa nggak kita memberi semangat dulu bahwa tubuh sendiri sebagai dokter terbaik. Semangatnya, diri kitanya sendiri ya, pasiennya itu sendiri gitu ya, Pak. Jadikan dulu semangat itu menjadi dokter pertama untuk kita. Tapi memang sampai detik ini
dari secara medis apapun, belum ada secara klinis yang mampu menyelesaikan cancer. Bahwa ini resepnya nih untuk cancer. Total gitu Ya. belum ya. Kenapa? Yang itu sifat yang mana? DNA. DNA itu memberi suatu frekuensi yang sifatnya apa? Radio messenger acid, RMA. Dan apalagi RNA sebagai penerima dari radio, dari frekuensi inti DNA yang berubah tadi. Jadi di JRC Tracheal Medicine, 3 divisi ini saling bersatu padu memberikan yang terbaik kepada pasien. Dan secara empiris, medis Persia sudah bisa membuktikan bahwa ini pasien kami mencapai 80-90% dengan stadium yang sudah kami miliki secara diagnosis. Jadi memang sangat complicated sekali ya kalau permasalahan tentang cancer. Ngomongnya itu gampang, ya. ngomongnya gampang, cancer, betul. oh gampang sekali. Iya, tapi tenang, Nuri nggak boleh sedih dong datang ke sini. Pasti ntar Nuri menemukan solusinya ya. Tapi ntar kita lanjutin lagi ya Nuri ya. Dan untuk pemirsa di rumah kita akan balik lagi setelah yang satu ini.